Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih diberi kesehatan dan berkumpul di sini Latsar 2021. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok Putih akan mereview kembali materi tentang analisis isu kontemporer dari Bapak Dr. Idam Misbah SPI MSI. Perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan. Charles Handy pada tahun 1997 berpendapat, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Kemudian Peter Senge pada 1997 berpendapat, kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Selanjutnya pendapat dari Michael Hammer pada tahun 1997. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Undang-undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk menjadi PNS yang profesional, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, serta memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Bovenberner, 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga atau family, masyarakat dan level lokal dan regional atau community and culture, nasional atau society, dan dunia, global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral. Yang keenam, modal kesehatan fisik jasmani. Selanjutnya adalah contoh-contoh mengenai isu-isu strategis kontemporer. Salah satu contohnya adalah 1. Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor, seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Proxy war. Sejarahnya peran proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Selanjutnya yaitu proxy war modern. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Reksodiprojo menyebutkan, proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan,
karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irreguler dan tidak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau lulusan daerah pertempuran. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Kejahatan mass communication atau cybercrime, hate speech, and hoax. Menurut Wright, 1985, beberapa sifat pelaku dalam komunikasi massa yaitu elemen, kalayak, bentuk komunikasi, dan komunikator, dan memiliki sifat yaitu untuk kalayak, luas. Komunikator tidak dapat berinteraksi dengan kalayak secara tatap muka. Yang kedua, heterogen, berbagai diferensiasi masyarakat atau horizontal dan juga vertikal. Yang ketiga, anonimitas, kalayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator. Yang kedua, bentuk komunikasi yang memiliki sifat yang pertama umum atau terbuka bagi setiap orang. Yang kedua, cepat, menjangkau kalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, selintas, umumnya untuk dikonsumsi dengan segera atau tidak untuk diingat-ingat. Yang ketiga, komunikator yang memiliki sifat yaitu dilakukan oleh organisasi yang kompleks dan dengan pembiayaan tertentu. Ya, kita masuk dalam teknik analisis isu yang terdapat dalam Collins Cobwell, Kamus Bahasa Inggris. Yang pertama, sebuah topik penting yang sedang diperdebatkan orang-orang. Dan yang kedua, ketika Anda berbicara tentang masalah, Anda mengacu pada bagian yang benar-benar penting. Dan yang berikut Veverka tahun 1994, yang dimana topik yang berhubungan dengan masalah-masalah, sumber daya dan kebutuhan mereka, dan solusi yang terkait dengan keselamatan pengunjung di situs sumber daya terkait. Kita masuk dalam isu kritikal secara umum, terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada current issue. Isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari mengambil keputusan. Yang kedua, emerging issue. Isu berkembang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat teridentifikasi dari beberapa instrumen sosial, penelitian, ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Dan selanjutnya adalah pemindaian isu. Terdapat dalam masalah pemindaian. Yang kedua, data yang ada. Yang ketiga, pengetahuan orang lain. Yang keempat, organisasi publik dan swasta. Dan yang kelima, publik pada umumnya. Yang berikut teknik lapisan isu. Yang pertama di sini ada aktual. Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Dan yang kedua, kekhalayakan. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan berikut adalah kelayakan. Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini ada tabelnya, ada isu, ada aktual, ada kelayakan, ada problematik, ada kelayakan, dan jumlahnya. Berikut kita lanjut, ada urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Ada seriousness. Berapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang berikut adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut contoh tabelnya di bawah, teman-teman. Dan selanjutnya ada peta pikiran. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang di tengah ini adalah pemikiran saya, dan yang
Di samping-sampingnya ada ide pertama, ide kedua, ide ketiga, dan ide keempat. Dan yang terakhir kita masuk pada analisis SWOT, yang dimana yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, opportunities, dan threats, yang dimana dirangkum dalam kerja keras. Sekian, wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.